ingat dan jangan pernah lupa. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita baca sama-sama yuk. Mazmur 103 ayat 1 yang keras. 1, 2, 3. Dari dalam pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan. 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Yang menyembuhkan segala penyakitmu. 4. Ia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa muda menjadi baru seperti pada dulu raja. Kita mulai. Apa yang biasa selalu kita ingat dan sulit kita lupakan? Yang setuju, anggukan kepalanya. Biasanya kita selalu ingat utang orang sama kita. Setuju? Setuju ya? Agak sulitnya kita melupakan hutang orang sama kita. Kira-kira ya. Makanya, tapi apa yang biasa juga sering kita lupakan. Hutang kita sama orang. Kira-kira. Itu malah sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Ada yang berkata begini, ilustrasi. Waktu teman saya butuh uang, wah dia memelas. Tapi ketika saya nagih uangnya, gantian saya memelas. Kembalikanlah. Kembalikanlah. Ini yang sering kali terjadi. Waktu minta melas, waktu mengembalikan malas. Coba salam di sebelahnya orang Tarutung gitu. 1, 2, 3. Orang Jakarta juga ya? Ada orang sifatnya hari-hari ini begini dia Bang, ini sifatnya. Sangat tekun berhutang dan sangat panjang sabar mengembalikan. Kalau untuk berhutang dia tekun sekali. Ketika dia waktu mengembalikan, panjang sabar sekali. Sekali lagi tekun di sebelahnya, nggak ada di sini. 1, 2, 3. Terus di mananya? Di sana sini. Ini penting kita ingatkan Tuhan. Yuk, ini hanya tambahan. Orang fasik meminjam dan tidak bayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Siapa yang kepingin diberkati Tuhan? Ini salam minimal 2 orang. Kalau ngutang bayar. Karena kalau enggak, ada orang fasik. Sekali lagi, nggak ada yang salah. Boleh nggak ngutang? Boleh, boleh. Masalahnya kenapa jadi fasik? Karena dia ngutang, dia minjem, nggak bayar. Coba nanti pulang ke rumah cek. Kalau sampai ada barang orang lain di rumahmu dan itu bukan milikmu, kau kembalikan. Karena kalau enggak, kau fasik. Sekali lagi tepuk di sebelahnya, ngerti maksud Pak Pendeta ini kan? Penting. Kenapa? Itu bukan milikmu. Di mata Tuhan kau jadi fasik. Jangan lupa itu bisa menghalangi berkatmu. Yang bukan milikmu, kembalikan. Biarlah milikmu yang menjadi milikmu. Biarlah milik orang menjadi milik orang. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang biasa selalu kita ingat dan sulit kita lupakan? Kesalahan orang kita. Ingat kali kita yang salah dibuat orang, betul nggak? Tapi sebaliknya, apa yang biasa, aduh, kita langsung lupakan kesalahan kita kepada orang lain. Kita lupakan kesalahan itu. Kalau Bapak Ibu ke Tarutung, di Tarutung ada salib kasih. Apabila kita mau dekat ke salib kasihnya, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengutip sebuah kata-kata mutiara dari William Shakespeare. Ini kata-katanya. Orang yang bijaksana adalah orang yang belajar mengingat kebaikan temannya sekecil-kecil apapun dan belajar melupakan kesalahan temannya sebesar apapun. Yang terjadi sebaliknya, kita bisa lupakan kebaikan teman yang besar hanya karena kesalahan yang sangat kecil. Yang mau jadi bijaksana, ini salam di sebelahnya. Jangan mau ingat-ingat yang salah. Yang baik-baik itu lah. Apalagi mama-mama biasanya wanita pakar kali ingat, betul nggak? Dia seperti spon gitu. Jadi bapak-bapak itu kesalahan yang 10 tahun lalu pun dia udah lupa kan. Tapi istrinya ingat gitu terus. Kan udah lama. Oh iya, diingat terus, dikenang. Itu masalahnya. Makanya cukup banyak mama-mama yang kena kanker, kena tumor, suka nyimpan yang pahit. Tapi penyakit mama yang kedua yang paling banyak adalah penyakit gula. Tahu ngapa? Karena terlalu banyak makan janji manis suaminya. Diabetes. Harus jadi prinsip hidup umat Tuhan digekin jemaat Pasro. Ini dia. Kesalahan orang lain kepada kita, lupakan. Kesalahan kita kepada orang lain, ingat. Itu namanya tobat. Jangan kau lupakan kesalahanmu sama orang gitu.
Ingatkan dirimu, hei kau pernah salah, jangan kau ulangi itu. Tapi kesalahan orang jangan kau ingat-ingat. Kebaikan orang lain kepadamu, ingat, jangan pernah lupakan itu. Tapi kebaikanmu kepada orang lain, jangan kau ingat. Nanti gak ada berkatmu. Maka Tuhan bilang yang dikasih tangan kanan. Kalau bahasa perjanjian lama, kalau kau memberi, itu sudah hangus. Korban itu udah hangus, gak bisa lagi diingat. Namanya korban persembahan. Tapi ada banyak orang kan bisa ingat, padahal baik kali gue gereja itu. Kau kasih persembahan sama pendeta itu, tengoklah kan. Coba salam ke sebelahnya, orang tarutung itu. Jangan kau ingat-ingat itu, supaya apa? Tuhan memberkatimu. Yuk kita ucapkan sekali lagi, yuk. 1, 2, 3. Kesalahan orang lain kepada kita, lupakan terus. Kesalahan kita kepada orang lain. Ingat terus. Kebaikan orang lain kepada kita. Terus. Kebaikan kita kepada orang lain. Biar ingat sambil tatap matanya. Salam dia ya, siap? Oke, ucapin 1, 2, 3. Kesalahan orang lain kepada kita. Terus kesalahan kita kepada orang lain. Terus kebaikan orang lain kepada kita. Ingat kebaikan kita kepada orang lain. Kalau kau jalan di prinsip ini, takkan pernah kau stres. Takkan pernah kau hitung-hitungan. Orang mau ingat yang kau lakukan, kau gak pusing. Kenapa? Bukan untuk kau ini kulakukan. Ini kulakukan untuk Tuhan, dan aku tahu Tuhan yang balas kepadaku. Yang amin, berikan Tuhan tepuk tangan kemuliaan. Tapi merasa dia bisa khotbah ya? Kami jam 1. Karena senang kali khotbah di Pasar Rebo, semua mata melotot ya. Ada 2 jenis anggukan kepala kalau dengar pendeta khotbah. Anggukan kepala yang pertama seimbang ke atas dan ke bawah sambil tersenyum. Ini akan membuat pendeta makin semangat. Coba kita praktekkan 1, 2, 3. Akan makin semangat pendeta khotbah. Anggukan kepala yang kedua, jatuhnya ke bawah pelan, naiknya ke atas kaget. Coba kita praktekkan. Yang ketawa biasanya pengalaman. Yang gak ketawa dan agak marah dia pelaku utamanya. Dalam Mazmur 103, kita akan perhatikan ada 3 perkara kata Raja Daud yang harus kita ingat dan tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, Raja Daud berkata begini, kita harus ingat dan tidak boleh melupakan kebaikannya Allah. Bahasa dia, pujilah Tuhan hai jiwaku, sambung. Jawab pertanyaan saya, siapa yang ngomong? Daud. Kepada siapa dia ngomong? Kepada dirinya sendiri. Berbahagialah jemaat Getkin Pasar Rebo yang setiap hari ingatkan dirimu dengan kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat hai jiwaku, setiap kali kau lemah, ingat kebaikan Tuhan. Setiap kali kau menyerah, ingat kebaikan Tuhan. Kau akan kuat kembali. Karena apa yang membuat kita kuat? Kebaikan Tuhan. Sehingga kau bisa berkata, Tuhan yang baik di hari yang lalu adalah Tuhan yang baik di masa yang akan datang. Amen. Karena dia tidak pernah berubah dan berkesudahan. Raja Daud berkata, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Salah satu sifat umum manusia yang tidak baik adalah gampang melupakan yang baik. Bapak Ibu, izinkan ketika saya lihat begini, saya akan ingat sebuah cerita. Dulu saya ketika sekolah pendeta di Malang, saya pernah dapat kesempatan untuk melayani sebuah pelayanan liburan akhir tahun, tapi itu 2 bulan ya, dari mulai bulan Desember sampai dengan Januari di Surabaya, tepatnya di Jalan Darat, di Jalan Mojopahit. Saya ingat waktu itu 31 Desember, pendetanya umumkan, malam tutup tahun kita kebaktian, dimulai jam 7. Ya udah, senang, pikir sama dengan di Tarutung ternyata. Tapi sore itu jam 5, seorang ibu, nenek-nenek orang Cina sudah nyampe. Waduh, cepat kali dia datang. Dia datang, dia masuk ke depan. Karena nggak ada kawannya, kok kawani lah dia. Wajah ngomong-ngomong, terakhir ku tanya, Ibu, berapa umur Ibu? 81, Pak Pendeta. Wah, nanti malam tahun baru ada cara ibadah doa nggak di rumah? Nggak ada, Pak. Kok bisa? Anakku cuma 2, Pak. 1 di Selandia Baru, 1 di Singapura. Paskah mereka pulang, jadi Natal nggak pulang. Oh, jadi nanti Ibu berdoa sendiri dong? Iya. Berapa lama Ibu berdoa? Dia bilang, bisa 3 jam, bisa 4 jam. Nah, saya lihat dia pendeta aja nggak sampai segitu lama kan? Dalam hatiku apa aja Ibu doakan? Terus saya bilang, apa yang Ibu doakan? Dia ambillah buku ini.
Tahu Bapak Ibu ini? Ini agenda. Agenda ialah tempat orang menulis, kan begitu. 1 Januari, 2 Januari, begitu. Dan ketika dia kasih sama saya, coba Bapak baca. Ternyata ini yang dia kerjakan. Dia akan tulis apa topik doanya hari ini. Dia akan tulis nats Alkitab yang dia baca hari ini. Tapi dia akan tulis paling bawah topik doa yang sudah terjawab semalam. Contoh, permohonan doa tanggal 4 Januari sudah dijawab Tuhan kemarin. Itulah tanggal 6 Juni. Jadi dia akan tulis semua yang dia doakan dan kapan itu terjawab, dia tulis semua. Jadi malam tahun baru, kerjanya dia selain nyanyi, dia bukalah satu-satu lembaran ini, nangislah dia terus berdoa dan bilang, banyak kali kebaikan Tuhan yang sudah kuterima tahun ini. Yang kita lupakan ya. Coba malam 31 Desember kau lakukan seperti ini. Jangan-jangan sampai jam 7 pagi pun gak habis doamu. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kita lupakan. Sehingga doanya pun pendek. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Coba kau ingat detail-detail semua yang Tuhan beri. Yang ada hanya tertunduk malu berkata, gak pernah layak aku terima kebaikan seperti ini Tuhan. Daud berkata yang pertama, ingat, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Bahkan detail Daud bilang begini, dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit, dia yang menebus hidupmu, yang memahkotai engkau, yang memuaskan hasratmu, yang membuat engkau menjadi baru seperti burung raja wali. Saya bahasakan kira-kira begini, Daud bilang begini, hai jiwaku, jangan pernah kau lupakan kebaikan Tuhan yang sudah mengampunimu. Hai jiwaku, jangan pernah kau lupakan kebaikan Tuhan yang pernah menyembuhkan engkau. Hai jiwaku, jangan pernah kau lupakan kebaikan Tuhan yang menebus hidupmu. Hai jiwaku, kalau kau bisa kau punya jabatan, punya uang. Hai jiwaku, itu karena Tuhan memahkotai engkau. Hai jiwaku, Tuhan puaskan kerinduanmu. Hai jiwaku, Tuhan perbaharui kekuatanmu. Raja Daud begitu detail mengingat seluruh kebaikan Tuhan yang dia terima. Kebenaran yang pertama, pesan Tuhan kepada jemaat di Pasar Rebo, ingat dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Perenungannya, ada berapa banyak kebaikan Tuhan yang tetap kau ingat? Ada berapa banyak kebaikan Tuhan yang sering kau lupakan? Ada berapa banyak kebaikan orang lain yang tetap kau ingat? Ada berapa banyak kebaikan orang lain yang sering kau lupakan? Doaku habis kebaktian, coba kau ingat orang-orang yang pernah Tuhan pakai menolong hidup. Boleh gak habis ibadah ini kau WA nih? Aku baru berdoa untuk terima kasih banyak buat kebaikan yang pernah kau berikan buat saya. Itulah respon yang terbaik dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Yang amin. Berikan Tuhan tepuk tangan. Yang kedua, apa yang harus selalu kita ingat dan tidak boleh kita lupakan? Yang kedua, kita harus selalu ingat dan tidak boleh lupa untuk membalas kebaikan Allah. Perhatikan kata-kata Raja Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Dia ulangi, pujilah Tuhan, hai jiwaku, bahasa yang lain. Hai jiwaku, banyak kali kebaikan Tuhan yang kau terima. Maka poin yang kedua, jangan hanya terima. Ingat, kau balas tuh kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Maka kebenaran yang kedua, ingat dan jangan pernah lupa. Ngapain? Membalas kebaikan Tuhan. Ada lagu berkata begini, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Kan begitu kira-kira ya. Ingatlah itu untuk membalas. Raja Daud mengingatkan jiwanya untuk memuji Tuhan sebagai balasan dari kebaikan Tuhan yang sudah dia terima. Jangan hanya jadi orang yang tahu meminta dan menerima kebaikan Tuhan, namun pikirkan dan wujudkan sebuah tindakan yang adalah wujud dari membalas kebaikan Tuhan itu. Kalau kau bilang Tuhan baik samamu, apa yang kau lakukan membalas kebaikan Tuhan? Aku sudah memuji Tuhan Pak Pendeta, amin. Aku memberi persembahan, lihat saya. Persembahanmu itu menurutmu wajar nggak itu membalas kebaikan Tuhan? Seringkali orang bertanya begini sama saya, Kak, harus berapanya persembahan biar Tuhan terima? Saya bilang ini gak soal berapa. Lalu saya menjawab ini bukan soal berapa. Saya selalu berkata begini, Bapak Ibu lihat saya, ini penting. Persembahan yang terbaik ukurannya begini.
Pantas nggak? Saya rubah kalimatnya. Dengan berkat yang kau terima, dan tadi kau memberi persembahan, jawab pertanyaan saya. Dengan berkat yang kau terima, pantasnya segitu membalas kebaikan Tuhan? Kalau pantas, lanjutkan. Maka ukuran setiap kita beda. Tuhan menghargai 2 peser dari janda, tapi cuma itu yang dia punya. Bagi dia sangat pantas. Ada orang uangnya 2 triliun, dia kasih 2 miliar, gak ada rasanya kok. Pertanyaannya cuma satu. Setiap kali kau memberi, itu wujud membalas kebaikan Tuhan. Maka pertanyaannya, setiap kali kau buka dompetmu, jawab pertanyaan ini. Dengan apa yang kau terima dari Tuhan minggu ini, bulan ini? Pantasnya. Kalau nggak pantas, salam sebelahnya, kau tukar. Sekali lagi bilang sama dia, kau tukar. Amin Bapak Ibu. Amin. Kadang-kadang gantinya rohani sekali. Hanya ini Tuhan, Tuhan bilang masih banyak sisanya. Iya kan? Kadang lagunya rohani banget loh. Siapa yang setuju dengan saya? Ketika kita memberi, Tuhan tahu berapa yang kita beri. Ini gitu. Salam di sebelahnya, Tuhan tahu berapa yang masih tinggal di dompetmu. Setuju Bapak Ibu? Kadang untuk urusan makan makanan kita bisa begitu royal, tapi jujur, ketika sudah urusan untuk Tuhan, pelitnya bukan main. Getkin, ada kakakku di sini. Kakakku ini orang yang ikut bersama dengan pendiri sinode ini. Dan saya ingat dari dulu Bapak Ibu, kalau Pasar Rebo mau mengikuti silakan. Sebenarnya di Pentakosta ada satu tradisi yang namanya salam-salam Pentakosta. Itulah cara jemaat Pentakosta zaman dahulu membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya, izinkan aku terangkan kepada Bapak Ibu. Mereka tidak puas hanya memberi persembahan. Bagi mereka harus ada sesuatu yang dia harus beri buat pendeta yang memberkati dia. Setiap minggu. Gak boleh tangan kosong. Kadang Rp1.000, kadang Rp5.000. Tapi bagi dia, gak boleh aku tangan kosong dalam hamba Tuhan itu. Mengapa? Alasan dia cuma satu. Aku diberkati Tuhan. Seharusnya juga aku membalas kebaikan Tuhan dengan hamba Tuhan yang aku tahu terus berdoa bagiku. Kalau kau diberkati di gereja ini, apa yang kau lakukan membalas kebaikan Tuhan di gereja ini? Ini penting menjadi perenungan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Sangat berharap kalau aku datang lagi, gereja ini sudah punya cabang satu lagi. Amin. Ayo kita mulai lagi pelayanan. Supaya gak kejauhan ke Bekasi, kita tambah lagi Bekasi. Atau ke Kerawang lagi ya. Puji Tuhan. Makanya bahasa Indonesia, terima kasih. Habis terima kasih. Siapa di sini yang pernah menerima? Salam sebelahnya, jangan berhenti, kasih lagi. Kan begitu. Bapak Ibu mau jadi gudang berkat atau saluran berkat? Tahu bedanya saluran dengan gudang? Kalau gudang itu gini, dalam berkat simpan, datang simpan, yang busuk-busuk juga semua di situ. Kalau saluran enggak, datang salurkan, datang salurkan. Mau jadi saluran atau gudang? Saluran. Saluran. Salam di sebelahnya, serius ya kalau ngomong itu. Satu hari Tuhan Yesus, nggak ada waktu kita baca Bapak Ibu ayatnya. Tuhan Yesus jalan katanya melewati Jeriko. Dan dari jauh, Yesus mendengar teriakan. Ada orang-orang dari jauh, Yesus, kasihani kami, Yesus. Mengapa mereka teriak jauh-jauh? Rupanya mereka kena kusta. Makanya mereka nggak berani dekat. Yesus, semua menjauhi mereka. Tapi Yesus dekati mereka lalu berkata, baik, kamu akan sembuh. Kau pergi perlihatkan dirimu kepada imam, kamu sudah sembuh. Ada 10 orang yang berteriak berdoa. Dan ada 10 orang yang dijamah disembuhkan Tuhan. Tapi yang unik, setelah sembuh, ada satu yang pulang. Dia menangis kata Alkitab, berlutut di depan kaki Yesus dan bilang, terima kasih. Saya ulangi, berapa yang berdoa? 10. Berapa yang doanya dijawab? 10. Berapa yang tahu berterima kasih? 1. Coba lihat wajah di sebelahnya, itu wajah si 1 atau wajah 9? Tapi dari angka ini kita tahu, jauh lebih banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Buatlah dirimu jadi si 1 itu. Apapun yang Tuhan beri, buat aku Tuhan sungguh jadi orang yang tahu berterima kasih. Kebenaran yang kedua, jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Yang terakhir, kalau saya khotbah yang terakhir di Manado, mereka bilang puji Tuhan. Saya bilang mengapa puji Tuhan? Udah selesai Bapak Pendeta. Dulu ketika kecil Bapak Ibu, namanya Bapak wartawan,
Saya itu ke gereja karena dipaksa. Kalau nggak ke gereja dipukul. Yang kedua, nggak dikasih uang kan? Kalau nggak mau ke gereja lah. Dan dulu kalau sudah di gereja HKBP, saya punya lagu favorit. Kalau menyanyikan lagu itu yang senang, aku dengar lagu itu. Lagunya gini, amin, amin. Oh, senang sekali dengar lagu. Tahu mengapa senang? Pulang sudah. Jadi pendeta pula Tuhan yang paling luar biasa terasa Bapak Ibu ya. Kebenaran yang ketiga, kita harus selalu ingat dan tidak boleh lupa siapa kita sebenarnya. Ini kata kita. 1, 2, 3. Sebab dia sendiri tahu apa kita, sambung. Yang pertama, ingat jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. 2, ingat jangan pernah lupa membalas kebaikan Tuhan. Tapi yang ketiga, ingat jangan pernah lupa siapa kau. Tepuk di sebelahnya, debunya kau. Tepuk dia dulu, debu kau. Pak Pendeta orang kaya, puji Tuhan kau kaya. Tapi jangan lupa kau debu. Pak Pendeta berhasil, tinggi jabatanku Pak. Puji Tuhan pangkatmu tinggi, saya senang. Tapi jangan pernah lupa kau debu. Raja Daud, seorang raja yang hebat, raja yang agung, raja yang terhormat, tetapi mengingatkan jiwanya akan hal yang teramat penting. Debunya kau. Orang yang sadar dirinya debu, gak ada debu yang sombong. Namanya debu kok. Orang yang sadar bahwa dirinya hanyalah debu, tidak akan pernah sombong. Inilah kita. Adikku itu menikah dengan orang Chinese, Bangka Belitung, paling kecil. Orang Chinese ya. Saya ingat ketika mertuanya meninggal, mereka orang Metodis dan mertuanya itu kremasi, dibakar oleh Saudara. Dan saya melihat bagaimana proses pembakaran itu. Ketika sudah selesai pembakaran, peti pembakaran itu ditarik. Saya langsung lihat dan jujur saya mengagumi Tuhan. Betapa beda banget abu tubuh manusia dengan abu kayu itu. Tubuh manusia itu warnanya berkilat benar. Saya lihat begini, wow. Tapi nggak semua terbakar. Tulang-tulang besar itu enggak. Itu harus dimolen lagi, dihancurin gitu. Saya bilang, ini berapa panasnya? Saya bilang, dia bilang 1200 watt. Waduh, 1200 itu baja udah meleleh loh. Tapi ini tulang nggak, masih kuat yang besar-besar itu. Dalam hatiku, ya wajar lah ya. Perempuan juga diciptakan dari tulang, memang sempat keras. Tahun memang. Mama sempat keras. Ampun kita. Kan perempuan dari tulang kan Bapak Ibu Saudaraku ya. Tulang rusuk, gampang patah tapi sempat keras. Bisa dihadapi tuh mama Bapak Ibu Saudaraku. Sempat dia ngomong pokoknya, wah sudah selesai. Ini ilustrasi yang menarik. Contoh lakukan parkir. Walaupun punya banyak mobil, tapi dia nggak sombong. Karena dia tahu semua itu hanya titipan. Kan nggak ada tukang parkir yang sombong. Mobil dia banyak kali, tapi mengapa dia nggak sombong? Dia tahu itu bukan mobilnya dia. Itu hanya takam saya. Memangnya ada padamu yang nggak titipan? Suamimu titipan kok, bukan milikmu. Kalau nggak ambil, mau ngomong apa coba? Anakmu titipan? Ya kalau yang bernyawa aja titipan, apalagi uangmu. Semuanya titipan. Kalau Tuhan mau ambil, mau ngomong apa kita? Nggak ada yang bisa kita lakukan. Saya ingat tiba-tiba ketika Tuhan ciptakan manusia, tahu caranya? Dia bentuk dari tanah. Terakhir dia tiup napas, kan itu kan? Maka bahasa Ibraninya napas itu nefes. Hiduplah manusia ini. Jadi kubayangin ketika manusia mati, Tuhan tarik lagi napasnya. Matilah manusia itu. Salam di sebelahnya, sekali tiupnya kau eda. Kau sombong, ini sempat Tuhan tiup kau, amat. Ini Lee Kuan Yew, saya paling senang ini tokoh Singapura ini. Ini kata-kata bilang begini. Lee Kuan Yew berkata, orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Dari atas dia memandang semua orang di bawah kecil. Dia tidak sadar orang memandang dia juga kecil. Kata yang bagus ya dari Lee Kuan Yew. Ini orang yang rendah hati, ini orang Timur Tengah. Ketika mereka bilang rendah hati, maka kegantengannya, otaknya yang brilian itu, dia turunkan sampai ke tanah. Maka rendah hati artinya, dia turunkan pintarnya itu dan berkata, aku hanyalah debu tangan. Orang yang rendah hati akan berkata begini, tanpa saya Tuhan tetap Tuhan, namun tanpa Tuhan, saya bukan siapa-siapa dan tidak akan pernah menjadi apa-apa. Itu orang rendah hati.
Cantik? Saya bilang cantik. Pendeta juga bisa bedakan mana yang cantik dan yang enggak. Nggak perlu urapan membedakan yang cantik dengan yang tidak cantik. Mengapa cantik? Umurnya 27. Tapi nggak perlu sombong, karena suatu hari umurnya pasti 72. Sekarang kau boleh paling cantik di gereja ini, tapi jangan sombong, karena 30 tahun lagi kau yang paling cantik. Cantik ini hanya kulit loh Bapak Ibu Saudara. Waduh, hanya pembungkus tulang kok ini. Ada orang aduh sombongnya bukan main. Aduh. Dulu ketika saya belum bertobat, saya paling suka nonton film laga. Rocky, Rambo, tadi. Alangkah gantengnya si Sylvester Stallone ini. Kayak Bapak Ibu tahu kan Bapak Ibu sekarang bagaimana dia? Hilang juga kegantengan. Ini dulu, ini sekarang. Kayaknya berlalu ya semua. Apa yang mau disombongin sih? Nih, agak gantengin pandemi sekarang. Sekali lagi, setiap kali kau sombong ingat, lewatnya ini, berlalunya ini, berlalunya ini. Tujuannya kata Raja Daud, hai jiwaku, jangan lupa, hanya debunya kau. Debu kau, nggak ada yang perlu kau sombongkan di hidup ini. Boleh sombong dengan syarat, Anda yakin Anda tidak akan mati. Kalau kau yakin tak mati, silakan sombong. Tapi makin yakin kau nggak mati, makin cepat kau mati. Ini gambar hidup manusia. Nomor 1 lahir, nomor 2 coba bergerak, nomor 3 merangkak. Nomor 4 dia udah bisa jalan, nomor 5 SD, SMP, SMA, kuliah, nomor 9 cari kerja, nomor 10 punya duit, nomor 11 encok udah linu, nomor 12 mulai pakai tongkat, nomor 13 bungkuk, nomor 14 kursi roda, nomor 15 luasa wasalau tu Yesusku tu nada, nomor 16 sonang memudung bona mertua. Kira-kira begitulah gambaran hidup ini kan, begitu kira-kira Bapak Ibu. Sekarang coba tanya di sebelahnya, lihat nomor berapa lah kalau sekarang. Tanya dulu dia nomor berapa dia sekarang. Nomor berapa dia sekarang? Nomor berapa sekarang? 10. Baiklah, 10 ya. 10 Pak Pendeta, masih panjang. Tapi saya ketemu dengan banyak orang dari nomor 10 langsung ke nomor 15. Gak dilewatinya 11. 10 langsung. Sekali lagi, gak ada yang perlu kau sombongkan. Bahasa Raja Daud, ingat jangan pernah lupa siapa kita. Aku hanyalah debu ya Tuhan. Umat Tuhan sekalian, mantapkan sebuah tekad dalam hidup untuk jangan pernah lupa pesan Tuhan hari ini. 3, 1, ingat jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. 2, ingat, jangan pernah lupa membalas kebaikan Tuhan. 3, ingat, jangan pernah lupa siapa kita. Siapa kita? Debu tanah. Karena Tuhan aku bisa. Karena Tuhan aku punya. Karena Tuhan. Satu hari saya pernah berkhotbah di Medan, namanya Batak Toba Bernatal. Dibuat di gereja GKP Isidorami Medan. Waduh, saya datang duluan, datang orang-orang Batak yang kaya-kaya itu. Naik Land Cruiser, naik Fortuner, naik Pajero, waduh. Ketika mereka datang dikenal sama panitia. Ini Pak Pendeta yang mau khotbah nanti. Shalom Pak, saya bilang. Dia bilang salamnya, shalom. Tapi nggak ditengok wajahku. Dalam hati ku awas kau nanti, ku pikir gitu kan. Pas khotbah ku bilang, orang Batak, jangan sombong. Mobilmu boleh Pajero, mobilmu boleh Fortuner, mobilmu boleh Land Cruiser, tapi jangan lupa mobil terakhirmu ambulans saja tunduk dia. Gak naik Fortuner kau ke kuburan, tunduk dia. Masih ada yang nggak dua orang. Ambulans L300 mau. Ada yang disombongin? Ya ada, aduh. Ada Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, setiap kali kau sombong, tepuk diri. Setiap kali di jemaat Kevin Pasar Rebo agak tinggi ngomongnya, langsung bilang sama dia, Orbu. Ini suami istri kamu mulai, siapa rumahnya? Langsung apa jawabnya tadi? Orbu.
debu. Supaya apa? Kita sadar, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanya karena Tuhan yang kita bisa seperti ini, Bapak Ibu. Amin. Amin, Bapak Ibu. Yuk, pikirkan membalas kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Saya percaya kebaikan, kemurahan Tuhan bagi Bapak Ibu. Bersyukur bisa ada di sini. Besok pagi harus kembali ke Medan, Bapak Ibu. Saya minta dukungan doa. Puncak sibuknya, Kak Era sedang persiapin disertasi untuk program doktoral. Karena kalau Tuhan izinkan, Agustus besok semua sudah harus selesai. Topang doa, suatu hari kita pasti bertemu kembali. Kalau nggak ketemu di sini, kita pasti ketemu di surga. Aku yakin Bapak Ibu pasti kenal saya. Kalau nanti di sana nggak kenal saya, pasti dunia kita berbeda. Tuhan tolong kita. Yuk, mari kita berdiri bersama, kita berdoa bersama.